Hai Wes, hari ini kita akan datang jumpa dengan para teman-teman jurnalis ingin pendapat dan juga pandangan terhadap dunia pendidikan di masa pandemik tahun 2020 ini, di mana tentang pelajaran daring ini ke depan atau belajar tatap muka di sekolah. Untuk itu kita hari ini jalan-jalan untuk mendatangi para rekan-rekan juang jurnalis di Kota Tanjung Balai khususnya. Halo, udah Wes. Selamat sore Pak Husni Pilih Panjaitan. Begini Pak, kami dari pemerhati pendidikan ingin bincang-bincang dengan Bapak tentang dunia pendidikan di masa pandemik COVID-19 ini. Kami ingin tanyakan Pak pertama, bagaimana pandangan dan pemikiran Bapak, apakah daring ini lebih baik dilanjutkan atau tatap muka di sekolah? Bagaimana menurut Bapak? Jadi begini, memang kita menyadari kondisi dunia pendidikan pasca COVID-19 mewabah sangat berpengaruh terhadap segala sektor kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Tanjung Balai. Memang pada dasarnya pemerintah sudah membuat satu keputusan terkait tentang kondisi dan situasi menghadapi COVID-19, mulai dari sebutan zona hijau, merah, kuning. Bagi kita yang terpenting sebenarnya kehidupan itu kembali normal berjalan sesuai dengan sebelum COVID-19 mewabah. Kita prihatin, jelas sangat prihatin dengan kondisi kehidupan masyarakat terutama dunia pendidikan, karena sejak diberlakukannya satu kebijakan pemerintah yang menetapkan sistem pembelajaran itu yang awalnya tatap muka menjadi daring, pembelajaran jarak jauh dari rumah, tentu sangat membebani aktivitas keluarga terutama ya orang tua, karena dengan kebijakan daring ini si anak tentu belajar menggunakan sistem jarak jauh, dan tentunya sistem jarak jauh itu dituntut untuk menyiapkan beberapa sarana, salah satu handphone. Alat komunikasi ini sebagai alat utama untuk pembelajaran jarak jauh. Terkait tentang itu juga orang tua dituntut untuk menyiapkan anggaran lebih pembelian paket. Dan ini sudah berjalan beberapa bulan. Nilai positifnya bagi kita memang upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, tapi dari sisi negatifnya banyak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat kita, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah, karena dituntut untuk menambah, untuk mencari modal lagi untuk biaya paket. Kita jelas keberatan, tapi kita hanya mengharapkan selaku masyarakat agar pemerintah dapat mengambil suatu keputusan yang bijak, karena ini sudah berlarut, beberapa bulan berlalu, sementara efektivitas untuk belajar daring ini sebenarnya kurang. Dan pemerintah sendiri juga mungkin beranggapan belum saatnya pembelajaran tatap muka digelar, dengan beberapa hal yang kita harus berpikir positif. Namun di samping itu pembelajaran daring ini banyak membebani kehidupan masyarakat. Harapan kita terkait tentang pembelajaran daring ini, segeralah pemerintah mencari solusi yang terbaik. Kita tidak ingin masalah pendidikan anak ini terganggu, karena
sudah beberapa bulan ini banyak hal negatif yang kita rasakan. Bahkan kasus-kasus pun kita dengar, terutama pemerintah kota yang saat ini mau meraih new normal, status new normal secepatnya lah tatap muka dilakukan supaya anak-anak ini dapat belajar kembali seperti semula. Karena kita lihat lebih banyak nilai negatifnya terhadap kehidupan si anak. Jadi terkait tentang masalah daring tatap muka ini, tatap muka dan daring, memang apapun ceritanya efektivitasnya adalah tatap muka. Daring itu suatu keputusan pemerintah. Harapan kita selaku masyarakat segera diakhiri karena kita ingin kembali normal seperti semula, supaya anak ini dapat dididik sesuai dengan tupoksinya. Tak akan sanggup orang tua seperti guru. Kalau guru itu bisa jadi orang tua. Yang terakhir terkait tentang harapan-harapan, sebenarnya itulah dia kesimpulan kita. Harapan kita adalah akhiri proses pembelajaran jarak jauh, segera tetapkan, putuskan, kembalikan anak-anak kita ini kepada proses semula, yaitu tatap muka. Ya Pak, selanjutnya Pak, menurut pandangan dan penilaian Bapak, bagaimana karakter anak selama pandemi ini Bapak lihat? Apakah keburuknya atau kelebih baiknya Pak? Karakter anak pasca daring, pembelajaran daring tentu berpengaruh negatif. Karena apa? Saya sendiri selaku orang tua, anak saya sering bermain. Waktu untuk pembelajaran itu sudah tidak seperti waktu tatap muka. Lebih cenderung anak-anak ini belajar pada saat disuruh. Dan pertanyaan yang dimunculkan si guru melalui pembelajaran jarak jauh ini melalui orang tua. Karena menggunakan alat komunikasi handphone ini tadi. Yang punya handphone orang tua. Jadi dari orang tua lah si anak baru bisa belajar. Itu pun pembelajarannya hanya untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab itu sudah ada memang di situ, di pertanyaan itu. Jadi untuk menjadikan seseorang itu lebih pintar. Kalau untuk daring ini memang jelas berat. Dan daring ini menurut saya suatu keputusan yang berat. Karena punya tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19, tapi sampai kapan berakhir? Masyarakat tentu ingin kepastian kapan berakhirnya. Karena tidak gimana tingkah anak sendiri itu menurut kita, sementara belajar tatap muka saja belum tentu mampu untuk membina anak, mendidik anak, apalagi dengan cara seperti ini. Jadi pemerintah harus ekstra kerja keras mencari satu keputusan demi kepentingan dan menyelamatkan kondisi, menyelamatkan dunia pendidikan anak bangsa di negeri ini. Terakhir Pak, Bapak sebagai tokoh media, pimpinan Persatuan Wartawan Indonesia, apa pesan-pesan Bapak kepada pemerintahan secara nasional untuk lebih meningkatkan dunia pendidikan ke depan Pak? Pesan kita kepada pemerintah, ya kita tidak ingin keputusan-keputusan yang diambil itu karena ada unsur-unsur lain. Harapan kita pemerintah mengambil satu keputusan yang bijak dan arif dengan tujuan demi kepentingan bangsa, demi kepentingan generasi penerus bangsa ini, karena sudah terlalu berat beban yang dipikul oleh masyarakat. Karena pengaruh dari COVID-19 ini dari segala sektor, lini, sisi semua terenggut, terutama ekonomi dan dunia pendidikan. Kita melihat kebijakan pemerintah itu ada yang bisa dikendorkan, seperti contoh pusat perbelanjaan kembali dibuka dan dengan syarat tertentu. Kenapa dunia pendidikan tidak dilakukan seperti itu? Pemerintah juga harus menjelaskan lebih rinci sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya. Karena pemerintahlah harapan kita. Pemerintah juga yang lebih tahu dan pemerintah yang menentukan segala-galanya. Maju mundurnya suatu negara itu karena pemerintah.
Apalagi saat ini dengan kondisi ekonomi yang sudah carut marut, pemerintah ambil keputusan yang bijak, segera tetapkan. Karena kalau ini dibiarkan terlalu lama akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat kita dari segala bidang apapun itu. Hanya itu yang kita bisa harapkan, dan masyarakat kita berharap kepada masyarakat untuk dapat mengambil satu keputusan dari apa yang sudah dilakukan pemerintah dan mendukung. Kita harus mendukung program pemerintah agar program itu tercapai dengan baik, karena pemerintah itu tidak akan mampu tanpa dukungan masyarakat. Jangan lagi ada berpikir-pikir hal-hal yang aneh. Kita berpikir positif sepanjang itu memang keputusan itu positif pula, karena pemerintah tujuannya untuk kepentingan masyarakat untuk mendukung pemerintah. Tak ada perbedaannya di situ, semua sama. Jadi harapan kita yang terakhir, pemerintah harus bijak dan arif, karena masyarakat membutuhkan keputusan yang terbaik. Itu saja. Iya, makasih Pak atas waktunya kita bincang-bincang ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak, pesan-pesan didengar masyarakat dan khususnya didengar pemerintah secara